Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Edukasi Dokter Santuy, konsultasi santai penyakit hilang seketika. Oke, baik guys, sobat Dokter Santuy, masih dengan pembahasan yang sama, topik yang sama mengenai spermatorea atau katup mani bocor. Nah, di sini pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas komplikasi atau akibat dari komplikasi penyakit spermatorea. Jadi apa saja yang akan dirasakan oleh penderita spermatorea kalau membiarkan penyakit terlalu lama. Nah, ini akan timbul keluhan lagi, timbul komplikasi penyakit. Nah, apa saja sih? Nah, komplikasi katup mani bocor. Katup mani bocor itu bisa menyebabkan impoten. Nah, katup mani bocor dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan komplikasi kesuburan atau penyakit gangguan disfungsi seksual seperti impoten. Hal tersebut disebabkan karena gangguan kesuburan. Nah, karena kita sering mengeluarkan cairan maji atau mungkin cairan bening yang di kelamin, itu bisa menyebabkan hormon testosteron menurun, bisa menyebabkan hormon kesuburan pria menurun, sehingga ini akan menyebabkan gangguan. Nah, gangguan ini disebut dengan impoten ya. Jadi loyo, tidak tahan lama gitu. Dan ini biasanya banyak, tidak sedikit ya, banyak ya yang membiarkan katup mani bocor dalam jangka waktu yang lama. Nah, lanjutnya katup mani bocor bisa menyebabkan varikokel. Nah, karena keseringan onani atau masturbasi, ini menyebabkan penyumbatan pembuluh darah vena di area kantong sperma sehingga beresiko terkena varikokel. Ini sedikit ya. Karena kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya bicara berdasarkan study case ya, berdasarkan pengalaman. Saya melakukan wawancara, melakukan interview dengan beberapa pasien saya yang mengalami varikokel ya. Jadi kebiasaan mereka sebelum terkena varikokel itu adalah keseringan onani atau masturbasi. Makanya kenapa saya bisa bilang ini menyebabkan varikokel, karena tidak sedikit ya saya melakukan wawancara interview dengan pasien yang mengalami varikokel. Saya wawancara, kenapa kok bisa seperti ini, sebelumnya bagaimana gitu. Nah, setelah saya tanya, dia bilang itu onani atau masturbasi. Jadi resiko untuk terkena varikokel itu ada kayak gitu. Jadi bukan pasti varikokel, tapi beresiko gitu. Nah, selanjutnya adalah ini udah pasti jelas, ini banyak banget, bahkan semua orang yang menderita katup mani bocor kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan komplikasi kesuburan, gangguan seksual seperti ejakulasi dini. Hal itu disebabkan karena sering melakukan cairan maji atau mani sehingga menurunkan kualitas kesuburan pria. Ini memang fakta terjadi ya. Kebanyakan orang yang memang katup mani bocor tidak sedikit ya, hingga sampai menikah, sampai katakanlah ya melanjutkan ke jenjang pernikahan, itu keluhan ini terasa gitu, terasanya jadi HB-nya jadi cepat gitu ya, tidak tahan lama gitu. Ini karena disebabkan oleh ejakulasi dini itu, jadi tidak kuat ya, tidak tahan lama, jadi cepat dalam berhubungan kayak gitu, dan sehingga pasangan kecewa kayak gitu. Makanya ayo segera sadar ya, segera sadar kalau memang kakak semuanya di sini terkena katup mani bocor, terkena spermatorea, sadar segera ya. Tidak perlu khawatir. Bagaimana sih pengobatannya? Ini di sini ada metode penyembuhan katup mani bocor dengan cara alami. Ini metode ini langsung dari saya, sudah dibuktikan oleh ribuan pasien ya. Sudah dibuktikan oleh beberapa pasien yang memang benar-benar sembuh ya, mujarab gitu. Ini pengobatan khusus ya. Jadi setiap gejala setiap orang kita akan kasih resep yang berbeda. Makanya perlu konsultasi dulu. Konsultasinya kemana? Di WhatsApp 081214160701. Konsultasi gratis, tidak perlu khawatir ya. Oke. Mungkin segitu dulu yang dokter Santuy sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.